Isai kabar 4 bersama Imam Trikarso Hadi. Isai kali ini kita ambil topik keluarga samaran. Sahabat kabar 4 yang budiman dan selalu dalam berkah Gusti Allah. Banyak hal penting bagi kita sebagai manusia, dan salah satunya adalah mempunyai keluarga yang istiqomah. Sebab hal ini akan mempengaruhi terwujudnya kebahagiaan sebagai pribadi maupun kita sebagai anggota masyarakat. Nah, begitu pentingnya arti, makna, esensi, manfaat, dan keuntungan keluarga istiqomah bagi umat manusia, maka Gusti Allah telah menjadikan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat yang disiapkan untuk manusia merengkuh ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan sebagai anugerah terhadap kita selaku manusia. Jelas tuh sabdanya. Jadi sahabat kabar 4, jangan coba-coba mencari kesenangan dan kebahagiaan yang bukan di dalam keluarga. Sebab hal itu bersifat semu, menipu, mahal, dan banyak bahaya. Nah sahabat, kembali ke soal keluarga samaran. Saking pentingnya keluarga istiqomah, maka di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah dengan menciptakan untuk kita para pria ya, berupa istri-istri dari jenis yang kita kenali, kita pahami, intinya dari orang-orang sekitar kita. Tujuannya agar kita para pria merasa tentram, tumbuh berkembang rasa kasih dan sayang. Ketentraman yang dimaksudkan adalah ketentraman dalam perilaku dan jiwa, dan mengamalkannya dalam perilaku yang konkret sehari-hari, amaliyah yang nyata. Setelah itu akan terbangun sebuah ketenangan yang sempurna. Nah, jika sudah demikian, maka hubungan kita sebagai suami istri akan jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Istri bagi pria ibarat pakaian. Pria bagi istri adalah pakaian juga. Apabila hubungan ini ditambah dengan pembinaan dan pendidikan anak-anak dalam naungan orang tua yang penuh dengan rasa kasih sayang, maka saya bertanya, apa ada nuansa dan pemandangan yang lebih indah dari situasi seperti ini? Nah, hal ini menjadi penting karena kita diperintah Gusti Allah untuk menjaga dan memelihara diri kita sendiri dan keluarga kita dari ancaman mara bahaya dan api neraka. Jadi jika sahabat kabar 4 yang wanita maupun pria, kita ini sejatinya semuanya adalah pemimpin, maka semua ini adalah tanggung jawab kita. Sebab kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kita semua umat manusia ini adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kita pimpin. Penguasa adalah pemimpin. Seorang laki-laki atau pria juga pemimpin. Wanita juga pemimpin. Atas rumah tentunya dan anak-anak dari suaminya. Intinya sahabat kabar 4, Gusti Allah telah menjadikan setiap orang sebagai pemimpin, baik skalanya bangsa, umat, istri dan anak-anak dan lainnya. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungan jawab kelak. Lalu tanggung jawab kepada anak dan istri adalah tanggung jawab terbesar di sisi Gusti Allah. Sebab itu kita wajib menjaga mereka dari mara bahaya, api neraka, dan berusaha menggapai kesuksesan dunia dan alam setelah dunia. Inilah sesungguhnya target besar yang harus diusahakan terwujudkan oleh setiap kita sebagai manusia. Karena itu bagi kaum muslimin telah diatur kaidah dan dasar yang kokoh dalam pembentukan keluarga. Bahkan penetapan kaidah itu dimulai sejak dari proses memilih istri atau memilih suami, hingga memberikan solusi-solusi bila kelak rumah tangga tidak dapat dipertahankan kembali alias bubar jalan. Nah, pembinaan keluarga ini semakin mendesak dan darurat sekali bila melihat keluarga sebagai institusi dan benteng terakhir yang sangat diperhatikan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Nah, mereka itu berusaha merusak benteng ini dengan aneka ragam serangan dan dengan sekuat kemampuan mereka. Memang sampai sekarang masih ada yang tetap kokoh bertahan. Namun sudah sangat banyak sekali yang gugur dan hancur berantakan. Contohnya jadi korban narkoba, seks bebas, hedonis, gitu. Hidup ajab-ijib nggak karu-karuan, sholat dilupakan. Nah, demikianlah para musuh Islam tetap dan senantiasa menyerang kita dan keluarga kita. Maka sahabat, Allah berfirman, bunyinya seperti ini. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Sahabat, hal ini diperparah keadaan kaum muslimin dewasa ini yang telah memberikan perhatian terlalu besar kepada ilmu-ilmu dunia, namun kemudian lupa atau melupakan ilmu agama yang lebih penting. Ilmu, sahabat, yang menjadi benteng akhlak dan etika kita, ya kan, dalam hidup dan menggunakan kemampuannya dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan gelombang ujian dan fitnah ini. Itu ilmu agama, adanya di ilmu agama. Nah, tapi sayang, banyak di antara kita yang lupa membina diri, membina keluarga, membina anak-anak dengan ajaran syariat,
Islam yang terbukti telah membentuk para salaf kita terdahulu menjadi umat terbaik di dunia ini. Sekarang kita cenderung jadi penonton. Memang muncul satu fenomena bahwa urgensi dan tugas orang tua sekarang hampir menjadi sangat sempit. Hanya sekedar mengurusi masalah pangan dan sandang saja. Ditambah lagi bapak sibuk dan ibu ikut sibuk dalam memenuhi sandang pangan dan mencapai karir yang tertinggi. Akibat anak-anak terlantar dan tidak jelas arah pembinaan dan pendidikan. Padahal orang tua memiliki pengaruh besar dalam pembentukan dan pembinaan pribadi anak. Untuk hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani. Karena itu diperlukan pembinaan keluarga samara di atas ajaran dan bimbingan Rasulullah dan contoh para salaf saleh terdahulu. Itulah sahabat keempat, kurang lebihnya isai kita kali ini. Sebab alangkah butuhnya kita di zaman ini untuk kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah dan pemahaman para sahabat, khususnya dalam pendidikan. Kita juga butuh untuk menjalankan dan komitmen dengan adab-adabnya dan cara mereka mengajari anak-anak dan menjadikan sebagai pedoman atau metode perilaku. Hal ini tidak akan terrealisasi kecuali setelah kita bersandar total kepada metode Al-Quran dan metode Nabi dalam ilmu, belajar, mengajar yang telah diamalkan para salaf soleh tersebut, dengan menjadikannya sebagai dasar dan menerapkannya secara benar dan total. Tabi.
dan jangan bersedih. Hapuslah air matamu, lepaskan risau hatimu, pastikan semua mimpi kan berarti. Hayati penting artimu bagiku. Bintang pun tak dapat menggantikan hadirmu. Kembali ku dengar panggilmu, bungaku, aku